Tuhan? Shalom. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Amin ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita pagi hari ini, mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita sungguh-sungguh hadir dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan.
sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat memberikan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang hadir pagi ini. Kami rindu anugerah-Mu, kami rindu berkat-Mu, kami rindu pertolongan Tuhan hadir bagi setiap pribadi yang hadir pagi ini. Tuhan, kuasai para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani mimbar ini Tuhan. Mulai dari musik, pujian, bahkan hamba-Mu yang berbicara. Biarlah kami dapat mengerjakannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat yang hadir, baik ibadah online atau beribadah tatap muka pagi ini Tuhan. Biar hadirat Allah sama-sama bisa kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga yang lelah dikuatkan, yang lemah juga dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, melihat situasi jemaat-Mu, kami butuh pertolongan dan kehadiran Allah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya kuasa Allah meliputi kami pagi ini. Amin. Shalom saudara. Shalom. Lebih semangat lagi shalom. Luar biasa ya. Mari pagi hari ini kita sama-sama memuji keajaiban Tuhan. Amin. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Mari saudara kita bersorak-sorai. Kita agungkan namanya. Karena Dia Allah kita yang ajaib, Allah yang luar biasa. Ajaib Kau Tuhan. Tuhan
Mari saudara, hari ini kita hampir hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh hadirin di hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami. Jamahnya kami Tuhan, jamahlah kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Kau selalu memberi yang terbaik. Kau selalu memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku. Selalu di dalam hidupku.
Meti berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur melihat keajaiban Tuhan, pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami ada saat ini semua karena pengurangan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan dalam hidup kami Tuhan, kami kembalikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami pribadi lepas pribadi, agar hati kami siap menerima firman-Mu dan siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai, yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang membuka hati dan membuka mulut agar apa yang Tuhan kehendaki disampaikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan bekerjalah di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kedengaran jelas ya? Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, memang situasi lingkungan kita juga belum terlalu nyaman ya. Kadang-kadang kita masih takut kemana-mana, itu wajar. Tapi saya percaya kok orang benar dipelihara dan dijaga oleh Tuhan sendiri. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalau kita masih ada hari ini karena anugerah. Ya, ini karena Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang ini gara-gara dia nih saya sakit. Nggak bisa bilang kayak gitu. Karena memang situasi udara nggak bisa kita batasi. Tapi kalau kita ada, ini karena Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya bisa bilang seperti ini, kita ada karena Tuhan. Karena Tuhan masih mau pakai hidup saudara. Entah dalam bidang apa saya nggak tahu, entah dalam doa, entah dalam memberi, entah dalam melayani ya. Pokoknya itu anugerah buat kita masih hidup. Saya sebenarnya masih kaget juga sampai pagi ini karena tadi malam, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu kami ada tim kerja namanya tim Arkas ya dari pemerintah. Hari Jumat selesai mengerjakan yang diminta gitu oleh dinas. Saya juga lihat semua udah rapi gitu. Ini salah satu guru merangkap TU juga gitu, masih muda jauh dari saya sekitar 40-an lah. Dia bilang ke saya gini, Bu Maria, saya izin dulu ya, karena mereka ini punya rumah nggak punya parkir gitu, jadi parkirnya izin saya gitu ya. Saya mau bawa mobil saya mau izin Bu. Mau kemana? Saya bilang kayak gitu. Iya Bu, Sabtu Minggu Senin udah sampai sini kok. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udah, hati-hati aja di jalan. Nah, jadi Sabtu siang itu pegawai di tempat saya itu bilang, Bu, Bapak ini cuci mobil ya di sini. Ya udah nggak apa-apa. Saya pikir perkara kecil gitu saya nggak mau pikirin. Ya udah biarin aja kalau dia mau cuci mobil. Nah, pegawai saya itu bilang, saya bantuin ya Bu. Oh silahkan, saya bilang kayak gitu. Kenapa saya tanya? Enggak, sehat gak kalian semua? Saya tanya begitu. Sehat kok Bu, bener-bener sehat, dia bilang gitu. Soalnya saya itu kalau orang gak sehat, saya gak kasih masuk gerbang saya. Ya, gerbang tempat kami itu saya gak kasih orang masuk kalau dia gak sehat. Maka setiap orang yang sehat, orang yang mau masuk ditanya dulu, Anda sehat apa enggak gitu loh ya. Sehat Bu, itu orangnya lagi buka baju. Maksud buka baju, dia kan mau cuci mobil gitu ya, dia buka baju. Oh, ya udah saya bilang kayak gitu. Tapi ntar sore dia mau bawa mobil, dia biarin aja. Saya bilang kan itu mobil dia. Nah, dia udah bersih-bersih, dia pulang mau ambil baju, mau ambil barang yang mau dibawa ke kampung, ini ceritanya. Kok tiba-tiba berita datang udah innalillahi. Wah ngeri ya. Jadi masuk ke HP saya innalillahi. Saya ngomong dengan pegawai di tempat saya, kalau bercanda jangan sembarangan, ya kan? Barusan orang itu juga ngomong ke saya gitu,
mau pamit jangan bercanda sembarangan. Saya bilang kayak gitu nggak boleh, ntar orang jadi sakit hati. Enggak Bu, serius Bu, dia bilang kayak gitu ya. Serius Bu, saya aja berdebar-debar sampai sekarang, saya ngeri, entah kenapa itu orang dia bilang kayak gitu ya. Tiba-tiba innalillahi masih sangat-sangat muda. Ya itulah kenapa, karena dia Tuhan nggak pakai gitu ya kan, karena Tuhan nggak pakai lagi. Jadi saudara yang masih dipakai Tuhan, yuk perkara kecil. Saya ingin kita semua bersungguh-sungguh. Saya yakin deh, dengan perkara kecil yang sungguh-sungguh, waktu nanti sudah pandemi ini berlalu, saudara, gereja kita diberkati luar biasa ya, dengan jiwa-jiwa yang luar biasa. Nah, jadi kalau hari ini saya ada, saudara ada, itu benar-benar karena Tuhan. Ya, coba kekuatan apa sih yang ada pada kita? Kok kita masih sehat gitu loh? Tapi kita lihat yang saya ngomong tadi, sama sekali dia nggak serasa sakit, nggak rasa apa. Kok tiba-tiba sudah innalillahi, semua orang kaget di lingkungan saya, karena dia juga RT ya, dia juga pemuka masyarakat di lingkungan dia gitu loh. Orangnya gagah, pekerjaannya lumayan gitu ya. Tapi tiba-tiba innalillahi. Dalam 2 bulan ini saya jumpa hal yang sama. Ingat saya bulan lalu bilang, ada teman kerja saya di sebelah sini juga masih muda di KFT. Nah itu orang luar biasa, ya masih muda, kuat, gagah, tinggi, besar gitu. Tapi pagi itu masih ngobrol sama saya, karena tempat saya itu agak besar, jadi ada kesempatan. Bu, TU saya lagi jalan ya, ibu tungguin ya. Lagi jalan ke tempat saya, itu ada rapat TU, jadi pakai tempat saya. Oh iya, saya bilang gitu. Begitu habis telepon saya, mamanya itu teman saya, teman ngajar. Mamanya bilang gini, kalau si Fendi itu kenal, dia kenal gurunya, dia kenal. Kamu kenal Andri ya? Andri ya, itu guru dia. Jadi mamanya bilang, mamanya teman guru juga, sama-sama anak guru, mama guru. Mamanya tiba-tiba masuk, kan ada WA mereka sama saya gitu, satu grup kami. Dia bilang gini, innalillahi, anak apa nama Andri meninggal. Wih, saya kaget yang luar biasa. Saya sampai bilang, Bu, nggak salah ya, barusan dia telepon saya bilang kayak gitu. Iya, habis telepon ibu tuh saya ada, dia bilang gitu. Masuklah dia ke kamar mandi. Dia bilang ke mamanya begini, Mah, jangan kemana-mana ya, tungguin saya, dia bilang gitu. Si mama nih mikir, ini anak manja banget gitu ya, udah gede, udah punya anak, manja banget gitu. Keluar dia dari kamar mandi, dia masih panggil mamanya, Mama, langsung dia jatuh di pangkuan mamanya, karena mamanya masih duduk, langsung habis nyawanya. Waktu saya ketemu ibunya juga, ibunya cerita dengan tangisan yang luar biasa gitu ya. Jatuh di pangkuan mamanya, dan saat itu dia pergi. Masih sangat muda sekali. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya rindu kita semua layani Tuhan. Saya ajarkan kepada anak-anak di dalam rumah ini, ayo semua siang hari kemarin ngepel kamu di gereja, nggak bisa panggil orang luar ngepel lagi. Kenapa? Ada kamu, nggak perlu orang lain. Mungkin ada nih, mungkin, tapi saya nggak lihat muka-muka mereka, karena saya sudah suruh, saya nggak mau lihat mukanya. Ya 3 yang gede-gede ini saya suruh ngepel. Bahkan sama Yobel saya bilang, kamu lihat Oma nih udah bertua loh, udah ber-70 tahun. Masa Oma ngepel loh, orang enak-enak kasar kata gitu ya. Kamu semua ngepel dari depan sampai semua ngepel. Jangan gedung masih bisa ngepel, puji Tuhan ya kan? Ya anak-anak jangan gedung. Kenapa? Kalau kamu masih ada sampai hari ini karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang beserta kalian, karena Tuhan mau kalian masih dipakai walaupun ngepel. Nah, perkara kecil ya, perhatikan baik-baik. Saya tidak nuduh orang, tapi saya mau katakan Tuhan beri waktu kepada kita buat kita melayani Tuhan, bukan 100% untuk hidup kita loh.
Apa sih balas kita dengan Tuhan? Dia mati karena aku. Tapi kita berhitungan dengan Tuhan. Suatu saat ini pembukaan sebelum saya membacakan ayat kepada saudara. Suatu saat pelayanan di mana saya di tempat Tuhan melayani sangat butuh orang yang bermain musik. Bukan di sini, bukan. Ini terima kasih boleh layani baik-baik. Itu bertahun lalu sudah. Kemudian satu orang yang udah ditamiskan, yang udah dirapi untuk khusus bermain musik. Saya bilang gini, dia bilang gini ke saya, Bu, mulai hari ini saya nggak mau main musik lagi. Saudara tahu saya kagetnya luar biasa. Kaget sampai jantung saya berdebar-debar. Nggak salah. Berapa kali saya tanya, nggak salah dia diam. Nggak kok katanya gitu. Oh iya, Tuhan nggak bisa maksa. Kalaupun memang tidak ada yang lain, nggak apa-apa. Ibadah tidak akan pernah tutup kok. Jadi udah, belum ada pemain musiknya sama sekali. Kita pernah ibadah nggak pakai musik tuh. Tapi bukan di sini, ya bukan di sini. Saya bilang nggak apa-apa sampai Tuhan mengirimkan yang baru. Sangat sedih. Kenapa sedih? Saya bilang, kenapa ya kita nggak tahu kita ini pakai Tuhan. Nah, sama keluarganya juga, sama adiknya yang setia dengan Tuhan sampai hari ini. Saya suka, kalau bicara tentang dia, saya suka geleng-geleng kepala. Ya adiknya cuma dudukkan kepala, nggak bisa mengubahnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, coba bayangkan dari kecil di tangan kami gitu, dari sekolah sampai akhirnya jadi guru sekolah minggu, sampai akhirnya satu layani, dua melayani. Saya mau mereka sampai akhir dalam pelayanan. Sangat ngeri apa yang terjadi. Si istri kena kanker juga sangat berat. Sampai akhirnya karena penderitaan penyakit Tuhan panggil dia pulang. Saudara yang terkasih di Tuhan, mereka punya posisi kerja tuh enak loh, kepala bank. Bisa beli rumah di Taman Surya 5 tuh. Beberapa orang pernah saya ajak untuk besuk waktu istrinya sakit parah. Rumah gedung besar sekali di Taman Surya 5. Ya uangnya enak kerja di bank. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan sedih? Kalau saya bilang ketika Tuhan diam, ketika Tuhan sedih gitu. Selesai istri meninggal, gak lama kemudian orang kita ini kena Parkinson yang sangat parah sekali. Saya nggak tahu lagi, saya nggak pernah kesana lagi, nggak pernah ke rumah dia lagi. Nggak Parkinson parah, saya tahu dari siapa? Saya tahu dari dokter. Dokter saraf yang melayani dia, saya pernah datang ke dokter saraf itu. Nah, dokter saraf itu bilang gini dengan saya, Maria, si ini aduh parah Bu, dia bilang, apa yang parah? Saya bilang gitu. Dia kena saraf Parkinsonnya parah sekali Bu. Sering mau kontrol enggak? Ya karena semaunya dia, orang sakit begitu mau lupa. Dia bilang kayak gitu dokternya. Pasti dia lupa tuh kontrol. Sangat parah. Sampai nyetir mobil juga nggak bisa, kalau jalan goyang semua. Saya jadinya sangat sedih. Sedih, makanya sekarang saya mulai berdoa, bawa dia dalam doa biar dia tenang gitu. Sarafnya berat sekali. Sekarang ini biar rindu melayani nggak bisa lagi. Kenapa? Tangannya sudah nggak bisa main musik. Orang kita goyang begini, bagaimana bisa main musik ya? Ini kenyataan. Saya cuma sedih, kenapa ya waktu Tuhan kasih kamu kesempatan, kalian berhitungan dulu dengan Tuhan. Saya bilang dengan adiknya, untung ya, bukan di dalam ya, bukan di dalam ya, oh bukan ya. Nah, saya
Saya bilang sama adiknya, kau lihat kakakmu. Adiknya selalu tunduk kepala kalau saya udah ngomong. Kadang dia sedih kalau saya jadi doa. Tapi beda ya, saya bilang itu bedanya apa? Kamu kan setia di tengah-tengah pandemi kayak gini. Itu pesanan barang yang kalau saya pikir ya, barang itu kan bukan makanan, produk dia. Tapi dia nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena dia nggak berhitungan dengan Tuhan. Karena dia cinta Tuhan, dia setia sampai hari ini melayani Tuhan. Ini satu rumah berbeda, satu keluarga. Saya hanya mau supaya kita semua jangan ada yang hidup dalam daging. Karena hidup dalam daging ini akan berlalu. Tapi hiduplah di dalam roh yang sudah dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Itu kekal. Melayani Tuhan itu roh. Hidup dalam roh. Apapun yang kau kerjakan dalam pelayanan itu hidup dalam roh. Kita nolak pelayanan, saya kasih tahu itu daging. Daging itu kan gitu. Ntar tersinggung sana, ntar tersinggung sini, ya kan? Ntar saya nggak seneng dengan sana nggak seneng dengan saya, gitu ya. Banyak. Jadi jangan hidup dalam daging. Hidup dalam daging kita tidak akan maju di dalam Tuhan. Mari kita hidup di dalam roh. Dan hari ini menjelang minggu-minggu kita ini sekarang namanya minggu Advent. Ya, Advent, persiapan untuk masuk dalam sejarah minggunya Tuhan dalam sengsara. Nah, kita diingatkan untuk apa? Untuk kita lihat betapa kasih dan perjuangan Tuhan bagi kita. Kita akan buka di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Kita akan membaca ayat 36 sampai dengan ayatnya ke-46. Kita akan membaca bergantian. Ayat yang ke-36 dari pasalnya yang ke-26. Lembaga Alkitab memberikan tema. Oh iya, berarti nggak ngantuk. Semua udah dapat, tapi di depan juga ada. Saya baca ayat 36, silakan bapak-bapak. Ayat 37 disambung ibu-ibu, ya. Nah, setelah ke bawah, siapa yang mau baca saya tunggu, nggak apa-apa. Jadi satu ayat saya, satu ayat bapak-bapak, satu ayat wanita. Kemudian siapa yang mau baca dengan suara yang lantang silakan. Suara yang ini baik ya. Saya mulai dengan tema dari Lembaga Alkitab di Taman Getsemani. Maka ayat 36, sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia atau Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya,
jadilah kehendak-Mu. Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah gelap. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk 3 kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45, sudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, ayat-ayat yang kita baca, saya akan bahas ya. Ini Tuhan Yesus lagi dalam keadaan sebagai manusia, ya. Karena ini suka diperdebatkan orang dunia. Kok Yesus berdoa ya? Kadang juga anak-anak Tuhan nggak ngerti gitu. Nah, kok Yesus makan ya? Bukankah dia itu Tuhan gitu? Sering ini juga kalau anak-anak yang cerdas gitu, anak-anak SLTA tuh sering nanya, Bu, kok kayak gini ya? Nah, saya harus menjelaskan. Yesus dalam keadaan manusia. Jadi Tuhan kita yang namanya Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Yang namanya 100% dia gak datang kayak apa? Kayak jelmaan gitu, ya. Kalau ilmu gelap kan suka pakai jelma. Jelma jadi apa? Yesus nggak kayak gitu. Dia datang dengan keadaan sepenuhnya manusia. Kenapa dia datang dalam keadaan manusia? Karena manusia ini gambar Allah, gambar dia. Jadi kita ini gambar Yesus. Ada yang bilang begini, kan Yesus itu setelah peristiwa hampir tahun ke-4000 ya. Yesus itu masuk tahun 4000 setelah Adam dan Hawa ada gitu. Iya. Nah, kok kita kayak Yesus? Salah kali ibu. Saya bilang enggak. Tahukah kita semua bahwa Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, langit dan bumi itu adalah Yesus. Amin. Itu Yesus loh. Yesus sebagai Allah 100%. Nah, pada saat awal dia datang menjadi Allah 100%. Kenapa dia harus datang lagi menjadi manusia? Karena dosa manusia tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali yang namanya Tuhan Yesus. Hanya Yesus keselamatan. Di luar dari Yesus tidak ada yang selamat. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah jadi manusia. Jadi manusianya dinamakan Yesus karena dia tidak lagi menciptakan. Awal mula Tuhan ini sebagai pencipta, maka disebut Allah. Maka kita memanggilnya dengan kata Allah, Allah pencipta. Tapi waktu penciptaan sudah selesai, dia tidak sentuh penciptaan lagi, tapi dia mulai menyentuh keselamatan. Tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali dengan Yesus. Saya katakan tadi, para nabi itu hanya menyampaikan pesan dari Tuhan, tapi para nabi nggak bisa menyelamatkan. Karena darah para nabi itu darah keturunan orang berdosa. Tapi Yesus adalah benih ilahi, bukan dari hasil perkawinan, tapi benih ilahi. Nah, benih ilahi itu siapa? Ya Allah yang menciptakan tadi hadir jadi manusia. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kemanusiaan 100% dari Yesus. Yesus manusia 100%. Saudara dan saya manusia, tapi saya bilang enggak 100%. Sebelum kita ditebus oleh darah Yesus, nangkep ya?
saya bilang kita ini bukan manusia 100% karena kita keturunan orang berdosa. Papa berdosa, mama apalagi yang suka berantem. Ya, nenek kita berdosa juga. Engkau kita semua berdosa. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, generasinya semua hidup dalam dosa. Nah, darah orang berdosa termasuk para nabi biar tidak buat kesalahan, tapi itu darah orang berdosa, nggak bisa menyelamatkan kita. Abraham bisa menyelamatkan kita yang disebut bapak dari segala orang percaya, kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena keturunan orang berdosa. Jadi manusia itu waktu dikasih Taurat nggak sanggup, ya dikasih titah-titah Tuhan itu nggak sanggup, Yesus harus datang memberikan anugerah. Nggak usah pakai ini itu lagi. Siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, itu anugerah loh. Jadi dia datang nggak lagi kasih Taurat, dia datang nggak lagi kasih peraturan. Oh percaya saya harus gini. Percaya selamat, tapi kita harus taat. Nah, yang harus menebus manusia ini darah ilahi, darah yang bukan darah dari suami istri. Makanya Roh Allah hadir dalam kandungan Maria. 100% manusia Yesus yang hidup di bumi ini dilahirkan, dibesarkan dengan makan. Haus. Waktu puasa lapar dan haus, ya kan? Matius 4 itu. Manusianya itu 100%. Kalau roh nggak puasa lagi. Yang puasa itu tubuh. Jemaat Tuhan yang dikasih di dalam Tuhan Yesus ini, waktu di Getsemani ini Yesus 100% manusia. Walaupun dalam dia tuh ada kuasa Allah sepenuhnya. Jadi Yesus satu, kuasa Allah sepenuhnya, manusia juga sepenuhnya. Manusia ini yang ada di Taman Getsemani. Nah, kita lihat ayat ini berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Kalau saya bilang ayat ini Tuhan mengajarkan kepada umatnya, termasuk murid-muridnya, untuk berdoa. Diajarkannya kepada generasi umatnya, termasuk kita, hidup ini harus berdoa. Maka Tuhan memberikan, nih loh, kalau saya ngajarin kamu berdoa, saya kasih contoh. Yesus bawa muridnya ke Getsemani. Alkitab menuliskan itu. Kalau Yesus membawa muridnya ke Getsemani, kita semua juga umatnya harus ikut dalam perancangan firman Allah untuk berdoa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai manusia, Yesus ajarkan, nih loh, kita harus berdoa. Berdoa itu hubungan kita dengan Allah. Kalau saudara bilang gini, saya gak bisa panjang-panjang berdoa, saya mau ngomong apa lagi habis. Susah ngomong apa lagi ya dengan Tuhan. Banyak gak yang ngomong gitu? Banyak. Berapa lama berdoa? 10 menit juga udah habis kata-katanya. Saya bilang, pakai kata-kata yang terbatas itu boleh, bukan gak boleh. Tapi kamu jangan berkata-kata lagi. Kalau udah berdoa, sembah aja Tuhan. Dengan menyembah Tuhan kita bisa memakai waktu yang cukup lama, tapi jangan diem. Kalau diem ngantuk. Sembah dia. Semakin kita masuk dalam penyembahan, semakin kita rasakan hadirat Allah turun. Kalau Tuhan, hadirat Allah di rohnya udah turun ke kita, 2 jam penyembahan juga gak berasa. Dicoba ya nanti pulang. Di situ kekuatan kita. Gak usah ngomong. Gak perlu lagi saya pikir kita ngomong, Tuhan saya butuh duit, Tuhan saya butuh ini itu. Waktu kita bersekutu dengan penyerahan dan menyembah Tuhan,
Tuhan tuh tahu segalanya. Amin. Tuhan tuh tahu. Jadi nggak usah minta-minta. Ya boleh, bukan nggak boleh. Orang Matius 7 ayat 7 berkata mintalah maka akan diberi. Tapi kalau kita hanya berkata-kata terbatas, sembah Dia nggak terbatas. Sekarang ini apalagi orang-orang yang muda, orang tua juga sama. Saya jalan satu kali ke satu tempat, ke rumah makan karena saya lapar gitu. Saya lihat engkong umur ada kali umur 75-80 gitu, bawa laptop keren gitu ya, keren. Saya bilang wah ini engkong yang keren, ini engkong modern gitu. Dia duduk di kafe itu di meja makan, dia buka laptopnya, bisa main laptop ini sampai saya habis makan pulang, dia juga belum pulang. Anak-anak muda apalagi bangun tidur belum tentu berdoa terima kasih Tuhan, belum tentu, saya yakin enggak. Kalau yang bangun tidur masih berdoa ya jangan marah ke saya. Ya saya mewakili yang lain aja. Bangun tidur langsung nomor 1 HP, ya kan? HP, jujur, gak usah marah. Bangun tidur langsung HP. Itu jadi Tuhannya hati-hati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ini anak muda tapi juga ada. Ya jujur aja, kadang-kadang kita juga bangun tidur langsung lihat HP, ada apa ya di berita pagi ini. Boleh, bukan gak boleh, ini sudah zamannya, tapi jangan terikat. Bisa gak? Begitu bangun kita gak sentuh apa-apa dulu. Lipat tanganmu, tundukkan kepala, kita mulai menyembah Tuhan. Selesai itu bebas kok. Mau kemana, mau lihat HP, mau main laptop, gak ada yang larang. Tapi jangan seharian. Berapa banyak sekarang orang kena saraf hanya karena main. Anak-anak muda yang biasa anak sekolah nih, enak banget dia dengan PJJ gak masuk-masuk ya. Pagi sampai malam dia gak mikir, di kemudian hari otaknya rusak. Di kemudian hari saraf-saraf ini ribuan saraf tuh di kepala dulu, hati-hati loh. Salah satu aja yang gak beres, ya kita kan gak beres. Salah satu. Saya lagi mendoakan satu anak di daerah saya sana. Anak ini udah gak mau ngapa-ngapain, bengong aja, udah kayak orang parah banget kalau saya bilang. Diajak ngomong sama orang tuanya, bukan kita, nggak nyautin, apalagi kita yang ini, kita yang tanya. Sampai nggak bisa masuk sekolah lagi. Saya tanya mamanya, gara-garanya apa sih sampai kayak gini banget gitu. Ya mamanya cuma bisa nangis. Iya bu, dia nggak bisa dilarang, nih anak remaja yang nggak bisa dilarang, hati-hati kan. Saya paling nggak suka tuh sebenarnya. Lihat anak muda bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak lari dari HP. Bos aja kalah, pengusaha besar aja kalah. Pengusaha besar mah kalau bisa HP-nya jauh-jauh dia ngomong. Tapi anak remaja banyak yang nggak tahu, hidup dengan HP nggak bertobat kamu akan celaka. Benar, bahaya. Ya kayak orang yang saya layani remaja ini sampai hari ini nggak tertolong. Dokter aja angkat tangan. Dikasih obat penenang terus oleh dokter, saya obat penenang biar dia tidur gitu. Mengerikan kan? Saraf mata rusak, radiasi, itu kena radiasi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yuk, ini masih saya bahas ayat pertama. Tuhan ajarkan doa enggak ada radiasi. Amin. Mana ada orang-orang doa itu aneh? Enggak ada, yang justru aneh itu orang enggak berdoa. Orang yang berdoa itu hikmat Tuhan itu turun. Berkat Tuhan juga turun dengan cara apa? Saya
Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah datang ke Tuhan, babak belur loh. Yuk, hidup ini jangan salah. Sebagai manusia jangan salah, kita butuh Tuhan kok. Kalau ada Tuhan, saya percaya nggak ada yang mustahil kok buat Tuhan. Nggak ada yang mustahil di tengah-tengah kesulitan. Kekuatan kita hanyalah doa. Karena itu ayat ini mengajak kita, yuk berdoa. Nggak ada orang yang suka berdoa lalu mereka nggak mampu, nggak kuat gitu menghadapi hidup ini. Enggak. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, suatu saat ada satu bapak ini pendeta, sekitar 75 tahun usianya. Dia pernah berapa kali hadir di kita. Nah, bapak ini namanya pendeta Filipus. Dia datang berapa kali gitu, tiba-tiba hilang, nggak ada lagi. Saya telepon nggak dibalas. Yang salah saya lupa ada anaknya di B sini, nomor berapa saya nggak inget, nggak tahu, saya lupa sama sekali. Saya nggak tanya waktu itu, saya pikir ada yang catat, ternyata catatannya hilang. Saya berdoa, saya bilang dengan Tuhan begini, Tuhan, Bapak itu pendeta, tapi kadang-kadang pendeta tuh butuh orang yang juga mendukung. Saya lihat Bapak itu sendirian ke gereja gitu ya. Saya tahu istrinya lagi sakit parah. Saya kepingin ketemu istrinya, mau berdoa buat istrinya di daerah kita sini. Tapi tiba-tiba hilang. Ada teleponnya, saya telepon gak diangkat. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, 2 hari lalu dia telepon saya. Karena ada gambarnya, ada nomornya, kan saya tahu ada namanya. Wah, Pak Pendeta, saya bilang gitu. Bapak kemana? Apa udah pulang? Dia kan pelayanannya, dia punya gereja di Ambarawa. Apa Bapak udah pulang? Saya tanya. Terus dia bilang ini, ya Bu, saya minta maaf. Saya pikir saya nggak salah. Dia nggak salah dengan saya. Kenapa dia minta maaf? Saya minta maaf Bu, saya udah ada 3-4 kali ibadah, kemudian saya nggak kasih kabar ke Ibu. Ya kabarnya apa Pak? Saya tanya gitu. Saya lupa, dia bilang. Istri saya udah meninggal, saya nggak kasih tahu Ibu. Hah? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Padahal saya janji dulu dengan istri saya, kalau dia ada apa-apa saya panggil Ibu gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang saya ada di Ambarawa, kembali dia ke Ambarawa. Tapi yang mau saya ceritakan di sini, ketika saya berdoa buat dia, nggak lama kemudian dia bisa kontak saya, dia dalam keadaan sehat. Saya bilang tetap melayani Tuhan ya sampai Tuhan panggil pulang. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dia pun menyampaikan salam bagi seluruh jemaat yang pernah kenal dia dalam ibadah ini. Ya, dia nggak ada apa-apa dengan kita, tapi maksudnya dia pergi karena memang situasi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini gunanya doa. Maka Tuhan Yesus ajarkan kita. Kita lihat ya perjalanan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke Golgota. Dia secara manusia itu berat sekali, sangat berat. Saya katakan secara manusia mungkin nggak ada orang yang bisa hadapi hal yang seperti itu. Yesus dapat kekuatan secara manusia karena dasarnya ada doa. Amin. Itu dasarnya. Situasi sekarang sangat mengerikan. Kalau nggak doa menjadi dasar kita nggak kuat. Nah, kenapa saya cerita tadi tentang pendeta Filipus ini? Dia bilang begini dengan saya, Bu Maria, saya ini kuat sampai sekarang ini. Saya kuat karena apa? Karena saya berdoa. Itu yang buat saya luar biasa gitu ya. Dia kuat karena dia berdoa. Saya juga kena jantung yang parah banget Bu.
Tapi sekarang saya bisa melayani kembali. Kekuatan itu Tuhan yang berikan kepada saya karena saya berdoa. Jadi ayat ini penting bagi kita. Sebelum segala sesuatu kita mulai dulu dengan kata penyembahan doa, seperti yang Yesus ajarkan bagi kita. Kita nggak disuruh Tuhan Yesus pergi ke Getsemani yang bekas Tuhan Yesus berdoa di Yerusalem sana, enggak. Waktu saya ke Getsemani situ, ya aneh-aneh juga ya, ada orang berdoa dengan nangis-nangis di taman Getsemani itu. Itu kan hanya sebuah tempat yang sudah lalu. Nah, orang-orang itu merasa apa? Disinilah Tuhan dengar doa saya. Salah. Dimanapun yang dimaksud Getsemani pada akhir sekarang ini tempat berdoa. Jadi dimanapun ada tempat berdoa, itulah Getsemani bagi kita. Nah, minggu ini Getsemani kita adalah gereja. Minggu sekarang ini bukan kita disuruh harus berdoa dijawab Tuhan di taman Getsemani sana, enggak. Di rumahmu bisa jadi taman Getsemani, amin. Dimanapun kita berada, di kamar kita pun kita bisa jadikan itu menjadi taman Getsemani. Maksudnya tempat engkau berlutut dan menyembah Tuhan. Jadi mulailah segala sesuatu dengan doa, pasti selesai dan engkau kuat menghadapinya. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa doa itu sangat penting ya. Lalu bagian B tadi dari ayat 36, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Kenapa dia suruh murid-muridnya duduk di situ, di dekat tempat dia beberapa langkah dari tempat Yesus berdoa itu, supaya muridnya lihat hidup harus begini gitu. Hidup harus berdoa. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa, itu jaraknya nggak terlalu jauh. Itu jarak juga ada, sampai sekarang ada. Jadi waktu saya lihat, oh muridnya duduk sini, jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi muridnya bisa lihat Yesus berdoa, bisa. Kenapa Yesus bawa muridnya? Kenapa nggak disuruh di luar taman Getsemani itu? Di sini Yesus mengajarkan kepada umatnya, kepada muridnya, hidup tanpa doa itu nggak bisa. Makanya ada kalimat bahasa Indonesia yang mutiara kata lah mungkin ya, yang berkata apa? Napas hidup kita adalah doa, atau doa adalah napas hidup kita. Ya kan? Kita masih hidup, masih ada napas, silakan berdoa. Kalau udah kayak Pak Yosua nggak bisa doa lagi, ya. Jadi doa ini kekuatan bagi kita. Udah cukup satu ayat ya. Satu lagi di ayat 37, nanti saya sambung lagi dia akan datang. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini Tuhan Yesus bawa muridnya. Maksud Tuhan Yesus dari muridnya nanti ngajarin orang juga hidup harus berdoa. Tapi waktu Yesus melihat mereka, kok mereka diem aja, tenang aja gitu. Bukan tenang kalau saya bilang, kok mereka nggak lakukan. Seharusnya waktu Yesus maju dan berdoa, muridnya biar Tuhan Yesus bilang begini, tunggulah kamu di sini. Harusnya muridnya juga itu berdoa, ya kan? Harusnya kayak gitu. Nah 3 orang kok nggak bisa berdoa gitu loh. 3 orang kok nggak bisa menyembah Tuhan. Saya bersyukur saudara bisa menyembah Tuhan kok. Ini muridnya saya menurut pandangan saya gitu. Mereka bengong-bengong aja dia, Tuhan Yesus ngapain, mereka ngelomok gitu. Iya lagi ngapain guruku ya. Mereka nggak ikut berdoa. Maka waktu Yesus ditangkap, ini si Petrus yang bilang gini. Waktu Yesus
kasihkan gambaran kepada mereka. Istilahnya Tuhan Yesus bilang ini, sebentar lagi lah aku akan ditangkap. Lalu muridnya bilang, apalagi Petrus, oh gak bisa, selama aku ada, engkau tuh gak akan diganggu orang. Tapi Tuhan Yesus bilang, sebelum lewat hari ini, sebelum ayam berkokok, kamu sudah nyangkalin aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, artinya kalau orang nggak berdoa nggak akan bisa bertahan dari zaman ke zaman. Kenapa waktu Yesus ditangkap di Getsemani itu Yesus ditangkap? Kemana murid-muridnya pergi? Semua hari. Bahkan kita lihat Petrus itu mengamati Tuhan Yesus itu dari jauh, ya kan? Dari jauh. Anak kecil aja bilang gini dengan Tuhan Yesus, dayang-dayang gitu. Orang ini murid Yesus. Yesus bilang apa? Petrus bilang apa? Aku nggak kenal dia. Dengan anak kecil, dengan anak remaja kecil, saya nggak kenal dia. Saudara, kita butuh doa biar kita kuat dalam menghadapi banyak hal di dunia ini, sehingga kita tak salah. Banyak gak anak-anak Tuhan bertanya kanan kiri? Banyak. Bertanya dengan dukun? Ada. Bertanya dengan orang pintar? Ada. Banyak. Kenapa? Karena hikmat doa mereka gak dapat. Kita perlu doa sampai kapan? Sampai kita ketemu Yesus. Amin. Kita tundukkan doa. Silakan masuk. Naik musik singer ditulis. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Semua nyanyi. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Nyanyikan beberapa kali untuk menghampiri Yesus. Saat ini Yesus dalam keadaan roh, dan roh itu hadir di tengah-tengah kita. Roh itu akan menjamah setiap hati. Keluarkan dari mulutmu yang terbatas dengan suara yang kencang. Haleluya Yesus. Haleluya. Tujukan kepada Yesus. Haleluya. 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 Sembah Dia. Haleluya. Sembah dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Jangan ada yang diam karena Engkau umat yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil dan membawa engkau ke Getsemani untuk belajar berdoa.
Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Saya berikan waktu beberapa menit untuk saudara menyembah, berdoa. Dengan iman kita kembali dengan pertolongan Yesus yang dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jesus. Ibu Esther berdoa. Jesus. Kami datang di hadapan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran-Mu bagi setiap dari kami yang datang pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa sungguh sumber kekuatan bagi kehidupan kami adalah doa. Kalau di taman Getsemani Engkau berkata bahwa Engkau gentar dan sedih, mungkin itu adalah bagian yang hari-hari ini sedang kami hadapi Tuhan. Yes. Ada kegentaran dalam kehidupan kami, ada kesedihan yang sedang kami alami, ada banyak permasalahan yang harus kami hadapi. Tapi firman-Mu mengingatkan kepada kami, biar kami datang kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan kami, karena di sanalah sumber kekuatan kami untuk tetap berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sedang siapkan buat setiap dari kami. Tuhan, terima kasih. Biar doa adalah bagian yang tetap menjadi sumber dalam kehidupan kami. Biar doa adalah bagian yang tetap kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, Tuhan. Biar doa adalah bagian yang tetap kami kerjakan hari-hari ini. Kami di dalam doa lah kami tahu Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang memberikan kepada kami jalan keluar. Dan di dalam doa kami tahu Engkau bersama dengan kami menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kalau di taman Getsemani Engkau berdoa, apakah lagi kami Tuhan? Ya senantiasa ini menjadi bagian yang kami jalani untuk tetap di dalam Engkau dan setia di dalam doa dan pengharapan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus dan terus menjadi bagian yang menjadi pelita yang menerangi hari-hari dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan. Kita mau berdoa juga buat persembahan. Silakan mulai berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah berdoa kami. Dalam persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa dan Nama Yesus. Amin. Kasih
Enggak ada. Ya baiklah kalau begitu kita balik berdiri ya. Kita masih bisa berdoa doa syafaat ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa buat bangsa kita, buat negeri kita, sehingga pandemi ini bisa berlalu. Kita tundukkan kepala. Pak Frid berdoa buat bangsa kita. Bapa di sorga, Bapa yang kami hampiri di Kau melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang ke hadapan Bapa, kami menyerahkan akan keberadaan pada bangsa dan negara ini. Amin Yesus. Bukan tahu persis keadaan kami secara menyeluruh dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan tingkat RT. Mereka semua adalah manusia biasa Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kekuatan supaya mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk permasalahan yang sementara kami hadapi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kalau kami melihat keberadaan ini semakin hari semakin baik. Kami yakin dan percaya semua itu adalah karena kehendak-Mu dan kuasa-Mu. Amin. Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan akan seluruh keberadaan kami, secara keluarga besar, secara manusia-manusia biasa, punya kekuatan dan kelemahan-kelemahan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami serahkan semua itu adalah kehendak yang jadi kepada kami. Kami serahkan doa ini Tuhan, kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Seperti hamba-Mu berdoa, kami percaya karena Tuhan ada di negeri kita, kami bertambah baik. Bapa, saat ini berkati jemaat-Mu yang hadir, baik yang hadir pagi ini ataupun ibadah online. Tuhan tolong biar iman mereka tetap kuat dan tidak menjadi goncang, untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Masa-masa yang harus kami lalui sebagai masa-masa ujian bagi kami menuju ke rohanian yang lebih baik lagi. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, ibadah pada pagi ini ataupun online. Kalau ada yang sakit, kami berdoa, letakkan tangan-Mu di tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi karena Yesus Kristus tak pernah berubah. Mereka akan sembuh karena Tuhan Yesus. Kalau ada yang mengalami masa-masa yang menyedihkan, pencobaan-pencobaan, angkatlah tangan-Mu dan percaya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian. Kami percaya dengan janji dan panggilan Tuhan kepada kami semua akan berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan, menjadi selesai, menjadi damai, aman. Tuhan tolong. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah anak-anak Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai remaja, sampai keluarga anak-Mu terpelihara. Tuhan bungkuslah mereka dengan kuasa-Mu, terhindar dari segala penyakit. Dalam nama Yesus berkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu, baik yang online ataupun ibadah di tengah-tengah kami, untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui ibadah hari ini, sehingga seluruh jemaat yang hadir tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati musik, beri kekuatan dan kesehatan untuk tetap dapat melayani Tuhan. Tuhan memberkati liturgi singer, sehingga mereka pun langkah-langkah mereka, langkah-langkah orang yang disertai oleh Tuhan. Jadikan apa yang mereka pegang menjadi berhasil di jalan hidup mereka. Yang mengerjakan LCD yang berada dalam ruang pelayanan ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan langkah hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan ada pada kami semua orang percaya. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan yang mengasihi-Mu. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan.
usaha pekerjaanmu, diberkati apapun yang kau kerjakan, dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai